Halo teman-teman, jumpa lagi. Kali ini saya mau berbagi pengalaman mengenai memilih senar berdasarkan diameter senar ya. Kan kadang-kadang teman suka nanyain itu cara milihnya gimana ya, bingung ya gitu om, senar kan ada diameternya macam-macam tuh di senarnya itu ya. Ini saya kasih contoh dulu deh nih sebelumnya nih mengenai diameter senar ya. Ini maksudnya diameter itu kalau teman-teman mau nyenar nih, kan ada yang mungkin yang belum tahu ya. Ini di sini nih, ini contoh nih Yonex BG65 ya, BG65 titanium nih. Ini kan ada contoh, ada tulisannya nih 0,70 ya milimeter. Nih, saya kasih contoh lagi nih. Yang Hikwa ISO 68 nih ketebalannya 0,68. Ini salah satu contoh lagi BG66 ketebalannya 0,66 milimeter. Terus ini BG66 Force ketebalannya 0,65, BG66 Ultimate. Nah, ini ketebalannya 0,65 juga. Terus ini ada saya Kisuna Z63X, ini ketebalannya 0,63. Nah, ini juga dari Velvet ya, Ultrasonic 63. Nah, ini ketebalannya juga 0,63. Nah, ada juga sih yang saya ini di sini nggak ada ya, yang dari Yonex Aerosonic itu ketebalannya 0,61 sampai ke Kisuna 0,5, Kisuna 58 ya, ketebalannya 0,58 mm itu diameter. Kayaknya saat ini dia mungkin yang paling kecil ya diameternya ya. Jadi teman-teman bisa tahu ya maksudnya diameter seperti itu ya. Nah, ini kalau teman-teman nih sebelum teman-teman maksudnya saya mau kasih penjelasan ya sebelum jadi teman-teman kalau mau milih bingung itu gimana, nih saya kasih penjelasan dulu nih, ceritanya dulu nih yang saya tahu nih ya. Jadi dulu itu sebelum keluar senar macem-macem itu kan Yonex keluarin awal-awal itu BG65 yang polos, belum yang titanium tuh dulu-dulu tuh. Sebelumnya lagi sih itu senarnya yang kayak plastik-plastik tuh, namanya dari Gosen yang dulu ngetopnya Gosen Hi-Ship Super Gold gitu dulu ya. Mungkin kalau yang angkatan tua-tua mungkin tahu ya. Setelah itu keluar lagi Yonex BG65. Nah, setelah BG65 Yonex keluarin lagi. Nah, itu senar ini nih BG66 ini. Nah, dengan keluarin BG66 ini senarnya jadi booming. Ini yang dibilang senarnya itu dibilang apa sekarang juga masih dipakai juga, ini senar sejuta umat. Ini kenapa dibilang senar sejuta umat? Karena memang senar ini dari dulu memang enak, teman-teman. Dia tuh untuk main apa aja enak, mau main serang enak, buat main kontrol enak. Pokoknya ini senar paling enak gitu. Makanya ini senar 0,66 ini kan ini bagian 66, ketebalan diameternya kan 0,66, itu dijadikan patokan merek-merek lain ataupun Yonex sendiri untuk jadi patokannya. Jadi mulai dari yang paling enak itu di 0,66 gitu. Cuma memang ini ada sedikit kekurangannya ya di durability-nya aja. Tapi sih sedang lah ya, bukan buat ini gampang putus juga, enggak. Cuma sedang lah gitu ya. Jadi saya kasih tahu aja nih kelebihan dan kekurangan senar yang diameternya yang kecil atau yang diameter yang makin besar ya. Nah, kita dengan patokan dengan BG66 ini 0,66 ini, jadi kalau senar yang di bawah 0,66 jadi 0,65, 0,63, 0,61 ya. Itu kelebihannya dulu ya, saya kasih tahu ya. Jadi kelebihannya itu dia dari otomatis kalau semakin kecil itu repulsionnya itu maksudnya pantulannya itu lebih bagus gitu ya teman-teman ya. Karena dia kecil, nggak perlu power yang gede-gede, mukul tuh udah membantu untuk repulsionnya ya, untuk pantulannya gitu ya. Terus kedua itu dari hitting soundnya, otomatis si hitting soundnya kan bunyinya tuh lebih garing ya, lebih ngecring, kalau dipukul tuh lebih ting ting gitu ya, lebih ya itu hitting soundnya ya gitu maksudnya. Nah, ini juga untuk cocok dengan pemain yang tipenya all around. Terus pemain juga yang tipe powernya itu yang nggak terlalu ya umum lah, standar gitu ya teman-teman. Jadi itu dia membantu gitu ya. Jadi kelebihannya senar yang diameternya makin kecil ya makin bagus ya, itunya saya bilang dari heating sampai ke repulsionnya gitu ya. Tapi kekurangannya salah satunya ya juga kekurangannya ya otomatis dari segi ketahanannya atau durability-nya itu akan lebih
rendah ya, jadi mungkin lebih cepat putus. Itu. Terus kekurangannya lagi, ini senarnya kalau makin kecil diameternya tidak bisa ditarik kencang. Maksudnya itu misalnya tuh kalau mau tarik temen yang tipenya suka nariknya kencang-kencang ya di atas 30, nah itu lebih beresiko putus ya kalau makin kecil ya. Terus kekurangannya lagi, dia kalau ditarik itu, kalau maksudnya gini, kalau udah disenar lama-kelamaan dipakai itu, kalau yang senar diameternya lebih kecil itu dia lebih cepat kendor teman-teman ya. Jadi itu salah satu kekurangan juga. Dengan dia cepat kendor otomatis jadi kekurangannya lagi, jadi senarnya itu lebih cepat geser-geser gitu ya teman-teman. Jadi ada kekurangannya juga gitu ya. Nah ini kalau yang di atas 6,66 ya kelebihannya. Nah teman-teman bisa lihat kelebihannya. Nah kalau teman-teman mau yang di atas 66 tapi mau yang repulsionnya juga mirip-mirip gitu ya, tapi lebih awet kan biasa gitu ya, ini bisa pilih yang 0,68. Nah itu biasanya kan juga dipakai juga pemain-pemain pro juga yang BG80 gitu ya. Setelah itu juga, tapi kalau teman lagi pengen mau lebih awet lagi, yang lebih durability lebih kuat ya bisa pilih yang ini. Ini juga suka banyak dipakai juga ya, 0,70 ini yang BG65 titanium. Jadi kelebihannya itu teman dari durability-nya. Nah, tapi juga ini salah satu kelebihan juga nih teman-teman. Kalau senar tebal itu, kalau yang pemain yang karakternya menyerang, karakternya yang powernya gede, tipe mainnya serang agresif tuh ya. Kalau itu memang lebih cocok sih senar, dia mainnya tuh di 0,66 ke atas itu biasanya. Karena kalau senar yang agak ke bawah itu dia agak kurang berasa enak gitu ya. Tapi ini catatan yang seperti saya bilang tuh, yang memang mainnya karakternya mainnya cempes, yang powernya gede, yang udah gede banget dah itu. Makanya kan kalau main pro kan coba lihat deh, dia main rata-rata kan dia mainnya tuh di senar yang BG80 atau enggak BG65 titanium, atau enggak dia main di Aerobyte yang mainnya sama ininya beda ya, Aerobyte biasa sama Aerobyte boost. Kalau yang biasa kan 0,70 ke crossnya kan yang bagian horizontalnya kan 0,61 kalau nggak salah. Kalau yang ada boostnya, Aerobyte boost itu kan 0,72. Kalau ininya kalau nggak salah 0,61 gitu. Jadi itu memang kalau pemain yang powernya gede, memang dia perlu ya, pertama perlu buat enak buat gebuknya gitu ya. Kedua itu kan kalau senar, nah kelebihannya tuh kalau senar yang diameternya besar itu dia ditariknya itu bisa tarik kencang gitu teman-teman ya. Karena pemain-pemain yang powernya gede kan butuh tarikan yang kencang ya gitu, di atas 30, jadi senarnya kuat, ditarik kencang. Nah itu ya. Di samping itu ya kekurangannya, kalau senar tebal ya makin tebal, kalau yang tenaga kita yang standar-standar ya kita akan rasanya ya repulsionnya agak sedikit, pantulannya itu ada sedikit berkurang ya dibanding yang 0,66 ke bawah itu ya. Dan heatingnya juga ada sedikit lebih kurang dibanding sama yang 0,66 ke bawah ya dari heatingnya gitu. Semua ini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi teman-teman bisa ya, ini berarti saya ini termasuk yang tipe pemain yang kayak gimana gitu ya. Jadi teman bisa pilih, oh ini seperti ini, oh seperti itu gitu ya. Ya jadi kesimpulannya ya gitu, kalau yang untuk pemain yang biasa-biasa aja, kalau yang standar-standar aja dan tipenya all round, untuk power biasa-biasa ya bisa pilih senar dari 0,66 ke bawah gitu ya. Kalau yang punya power besar, karakternya menyerang, kalau menurut saya sebaiknya ya memilih dari 0,66 ke atas ya. Kayak pemain-pemain pro dunia juga kan rata-rata kan dia mainnya di 0,68 ya rata-rata ya. Dia pakainya kan kalau nggak BG80 power, terus kalau ini dia pakainya yang Aerobyte ya, Aerobyte biasa atau Aerobyte boost, atau enggak dia pakai juga Yonex BG65 titanium ya. Ini kalau yang Yonex ya gitu.
Kalau saya pribadi juga kalau ditanya juga kalau saya sih pribadi sih ya saya sih paling udah coba ya di 0,65 lah ya kalau yang paling rendah ya kalau menurut saya yang paling saya cocok ya di 0,65 ke atas. Jadi saya mainnya karena saya udah umur juga jadi saya cocok di paling kalau yang rendah tuh mentoknya di 0,65 terus ke 0,66 baru ke 0,68 gitu ya. Ini kalau saya pribadi gitu. Ya kira-kira seperti itu aja yang bisa saya bagikan ke teman-teman pengalaman saya mengenai memilih senar ini ya. Ya semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Bagi teman-teman semua yang merasa ini bermanfaat, nanti tolong di subscribe, di like dan di komen, dan di share juga videonya ke teman-teman lainnya ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap selalu semangat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.